الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا hambamu ini datang padamu, tuntunlah kami kemana pergi. Aku tersesat di jalan ini, arah kembali Baik, sudah kita mulai. Sehat kan Bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar agak semangat dikit, diulangi sekali lagi ya Bunda-bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid Ilham, ya Bu. Seterusnya begitu juga pengurus-pengurus seluruh jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan, dan ibu-ibu hadirat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah yang mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah, kita semua telah dapat pula melangkahkan kaki, meringankan tangan untuk datang bersama-sama ke Masjid Ilham yang sangat kita cintai ini. Begitu juga Ibu Ustazah. Alhamdulillah, baru kali ini ya Bu ya, selama Ibu Ketua kita menjabat menjadi pengurus di Ilham ini, Ustazah diundang untuk memberikan pengajian, yaitu tentang permintaan pertama adalah masalah fardu kifayah. Nah, ini pelajaran sangat penting bagi kita ya Bu. Baiklah, seterusnya tidak lupa kita mengucapkan, mengirimkan selawat beriring salam pada junjungan besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hafal lagu Selawat Jibril Bu? Ada ya. Tadinya Ibu Ketua nyuruh berselawat. Nah, jadi karena waktu sudah tidak mengizinkan, ayo kita berselawat bersama. Boleh Bu? Boleh. Ya, kita mulai. Sallallahu
lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang mana pada kesempatan ini sebagaimana sudah Ustazah sampaikan tadi, kita perlu ya Bu belajar fardu kifayah. Apa itu yang dikatakan fardu kifayah? Ada yang tahu Bu? Apa yang dikatakan dengan fardu kifayah? Hukum ini ada beberapa macam. Yang pertama wajib, yang kedua yang ketiga makruh, terus lagi mubah, yaitu fardu kifayah. Ya Bu, wajib itu lawannya apa Bu? Haram. Jadi fardu kifayah ini ya wajib dilaksanakan oleh setiap kaum muslimin dan muslimah. Tapi ini ada tapinya Bu. Tapi kalau sudah ada yang melaksanakan beberapa orang, lepaslah kewajiban bagi yang lainnya. Begitu Bu. Kalaulah tidak ada satupun yang melaksanakan fardu kifayah ini, seluruh umat Islam berdosa semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau wajib beda Bu, setiap diri wajib mengerjakan perintah Allah. Ya, berdosa kalau meninggalkannya. Kalau sunat apa Bu? Ya, apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau makruh, ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak berdosa. Ya, kalau mubah, ya ditinggalkan boleh, dikerjakan boleh, ya Bu. Jadi kita harus tahu nih ya Bu ya. Jadi itulah hukum-hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, hambanya, yang wajib kita laksanakan. Ya. Jadi yang dikatakan orang beriman itu adalah orang yang rajin melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Jadi di sini kita tidak berlama-lama Bu, langsung sajalah kita masuk kepada tujuan kita. Karena waktu kita sedikit Bu. Ya. Jadi fardu kifayah ini ada teori, ada praktek. Ya, jadi itu pasal 2 kali pertemuan kita Bu. Kalau kita teori langsung praktek, habis waktu Bu ya, tidak cukup. Karena habis asar Ibu mungkin sibuk. Nah, kalau praktek habis asar ya mungkin Ibu sibuk. Saya pun ada pula jadwal mengajar tahsin di Masjid Taqwa Bu. Jadi Bu sedikit tentang masalah belajar tahsin ini Bu. Apa hukumnya? Wajib Bu. Wajib belajar tahsin ini. Apa itu tahsin? Membaikkan bacaan ayat suci Al-Quran. Ya Bu, Al-Fatihah itu ayat suci Al-Quran atau tidak? Iya ya. Al-Quran Al-Fatihah Bu. Kapan dibaca surat Al-Fatihah? Di waktu salat. Kalau seandainya Fatihah kita tidak betul, salah saja membaca hurufnya satu Bu. Ya, contoh apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Itu contohnya yang benar ya Bu. Kadang kita menganggap kita selama ini udah betul aja bacaan bismillah kita. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kan hampir sama deh Bu. Cuma ha ditukar dengan ha. Nah itulah kalau bahasa Arab nih Bu. Kalau bahasa Indonesia tak masalah, tukar-tukar sedikit. Tidak berdosa kita Bu, orang pun paham. Tapi kalau bahasa Arab sudah bertukar, berubah langsung artinya Bu. Ya Bu, nah itu yang harus kita pelajari. Jadi itulah yang perlu kita sadari bersama ya Bu. Nah, kita merasakan ada kekurangan, mari belajar. Salah pun Ibu di dalam belajar, salah Ibu baca bacaan salat itu tadi, salah Ibu baca. Ya. Karena Ibu sudah masuk belajar, itu namanya kan sedang menuntut ilmu ya Bu. Salah pun tetap dapat 2 pahala. 1 huruf 2 pahala. Begitulah Allah memberikan pahala kepada kita. Ya, selama Ibu salah, selama Ibu belajar, tidak ada ya Ibu dihukum berdosa. Salah pun begitu. Kita namanya belajar, tidak langsung kita pintar Bu. Pasti dia ya menjejaki dulu. Salah sekarang, ya besok berubah sedikit-sedikit. Salah lagi, ya begitulah. Namanya sudah lama, lidah itu sudah kalu, sudah apa ya, sudah biasa salah. Nah itulah yang ingin Ustazah perbaiki. Ya mudah-mudahan terbuka hati kita bersama ya Bu untuk belajar tahsin. Baik Ibu-ibu, setiap kita ini akan menemui kematian, betul nggak Bu? Ya kullu nafsin, Ibu pandai ya. Setiap diri akan menemui kematian. Diri kita manusia Bu. Ya kalau mati sudah dibuang begitu saja, tidak sama dengan hewan. Ada aturannya. Sedangkan hewan saja Bu dilindas mobil, coba kucing kesayangan Ibu mati Bu dilindas Honda, apa tega Ibu membuang saja Bu? Di kafan Ibu lah Bu. Termasuk saya sendiri. Kasihan rasanya ya, kucing kesayangan kita yang mati kita buang begitu saja. Diambil baju kita yang putih ya, kita bungkus dan kita kubur baik-baik. Padahal dibuang aja tidak apa-apa Bu. Tidak ada aturan itu. Nah, tapi kita mempunyai rasa sayang dan kasihan. Apalagi manusia. Allah yang memerintahkan ini Bu. Rasulullah yang mengajarkan ke kita, ya, apabila meninggal ya berkewajibanlah kita untuk menyelenggarakan jenazahnya. Semenjak dari dia ya, semenjak sakit kita bimbing Bu. Sebelum dia meninggal kita bimbing dia supaya dia akhir kalamnya husnul ya, akhir yang baik. Siapa yang membimbing lagi Bu kalau tidak kita saudaranya atau orang tuanya kalau anaknya meninggal, suami lagi saudara kita. Ya. Kita yang membimbing itu Bu, dikasih pula oleh Allah pahala yang besar. Besar pahalanya, tidak sia-sia saja kita membimbing. Begitu juga menyelenggarakan jenazah, ya. Ikut kita mengurus kain kafan, memandikan, mengantar ke kubur. Sudah 2 Bukit Uhud kita dapat Bu. Kita sedekahkan Bukit Uhud itu jadi emas. Itu umpama ya Bu ya. Bukit Uhud itu ya berapa besar untuk kita kalau kita ke Mekah kita tengok Bu. Nah itu dimisalkan menjadi emas Bu. Nah, kita sedekahkan. Bayangkan segitulah pahala kita apabila kita ikut menyelenggarakan jenazah. Tapi ingat Bu, jangan asal jadi. Jangan menurut tradisi dari dulu-dulu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Sebenarnya memandikan jenazah itu tidak susah Bu ya. Kalau melepas wajib aja Bu ya, niat. Siramlah jenazah itu ya, sudah dibersihkan siram ya, atau direndamkan dalam kolam umpamanya Bu ya. Dah kena semuanya Bu, dah bersihkan. Nah dikafani harus tertutup auratnya udah. Nah itu untuk kewajiban saja udah cukup. Tapi kita maunya kita dapat pahala yang besar. Nah, bagaimana caranya? Sesuai dengan ajaran
Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saya bacakan ya, Bu. Yang pertama sekali, Bu, dari seseorang itu sakit. Ya, dari sakit. Tapi sakitnya itu sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Kan jelas bagi kita tuh nengok keadaan orang si sakit, Bu, rasanya tipis harapan kita ya, Bu ya. Lalu kita dekati ibu tadi yang sedang sakit tadi, karena nafasnya udah ke atas ke bawah. Orang mau meninggal tuh, Bu, udah begini-gini nafasnya. Karena matanya tidak bisa melihat kita lagi, sudah naik aja ke atas ini, Bu. Disitulah kita ditugaskan oleh Rasulullah untuk mentalkinkan. Apa itu talqin, Bu? Talqin itu adalah ya membacakan ya la ilaha illallah kepada orang yang mau meninggal. Itu talqin namanya, Bu ya. Jadi kita bisikkan ke telinganya ya, la ilaha illallah. Nah, usah kuat-kuat, Bu. Ya, lambat saja. Kenapa la ilaha illallah? Karena itulah Rasulullah mengajarkan kita. Kan bisa asyhadu alla ilaha illallah ya, banyak ayat lain. Tapi kata Rasulullah ya, man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu hadis sahih, Bu. Karena siapa yang akhir hidupnya ya baca la ilaha illallah, dibacakan la ilaha illallah ke mulutnya, lalu dia ucapkan, itu nyawanya melayang lagi, Bu. Dakhalal jannah. La ilaha illallah, Bu. Ini pengakuan, Bu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu pengakuan. Ya, itu makanya la ilaha illallah dibisikkan. Mana tahu selama hidupnya dia pernah berbuat syirik. Syirik yang tidak disadari, Bu. Ya. Kalau jelas orang kafir ya tidak ada dibacakan, Bu. Apa dibacakan? Karena dia orang kafir. Ini orang Islam, tapi dia udah salah dalam kehidupannya. Udah syirik dia. Ya. Jadi syirik itu banyak, Bu. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Kalau syirik kecil apa, Bu? Bangga dia dengan dirinya. Itu syirik kecil, Bu. Ya, bangga. Banyak kaya dia, bangga dia, ria dia. Nah, itu syirik kecil tuh, Bu. Dia menyangka bahwa kekayaan dia itu dari dia sendiri, tidak datang dari Allah, dari sombong dia. Ya, dia tidak mau lagi bergaul dengan orang-orang yang di bawah. Ditegur pun dia kadang-kadang cuek aja. Itu orang sombong, ria dengan kekayaannya, ria dengan kecantikannya, ya, dia dengan ya kemewahan hidupnya. Itu termasuk syirik dia. Dan banyak syirik termasuk ria. Banyak ria, akhirnya menjadi syirik besar jadinya. A'udzubillah min dzalik. Jadi yang pertama sekali, Bu, kita talqinkan, kita bisikkan ke telinganya kalimat apa? La ilaha illallah. Ingat itu ya, Bu. Yang kedua, menghadapkannya ke arah kiblat. Nah, ya, Bu. Jadi waktu dia udah hampir meninggal tuh, Bu, ya dia arahkanlah dia ke arah kiblat. Semenjak dia sakit, kalau dapat. Kenapa? Ya karena orang sakit ini wajib salat atau tidak, Bu? Kapan tidak wajib orang salat? Ya, kalau pikirannya sudah hilang. Itu baru tidak wajib. Kan ada juga orang, Bu, ya umur 70, dia masih sehat badannya, tapi dah pikun. Ya, Bu. Itu dia belum salat dibilangnya ada salat. Dia udah makan dibilangnya belum makan. Itu tidak ada kewajiban lagi, dah habis kewajiban. Tapi kalau masih ditanya dia masih bisa menjawab, ya. Mak udah salat belum? Dia udah tidak berdaya lagi. Itu wajib dia salat, Bu. Ya. Jadi salat ini kan ya, tidak harus mengerjakannya semestinya seperti orang sehat. Ya, boleh duduk, boleh berbaring, boleh menelentangnya. Itu yang perlu kita pelajari.
Salat di atas kendaraan pun bagaimana caranya harus kita tahu. Salat jamak, ya, jamak qasar, jamak takhir, ya, itu harus kita pelajari, ya. Nah, jadi itu namanya fikih ibadah, ya Bu. Nah, menghadapkan ke arah kiblat. Nah, jadi kalau dia tidak bisa berwudu lagi, boleh tayamumkan. Kemudian membacakan surat Yasin. Siapa yang membacakan surat Yasin? Orang sekeliling. Tak boleh ngobrol, Bu. Ini kadang-kadang apa sakitnya? Dah lama sakit. Oh, itu sakitnya. Oh, pantaslah sudah begini. Biasanya tak hidup lagi kalau penyakit ini. Dah buat dosa lagi. Kita harus mengembirakan, ya, ahli warisnya, Bu. Ya, kalaupun sakit apa, kita harus bujuk hatinya, senangkan hatinya. Jangan disakiti. Kemudian baca Yasin, ya Bu, ya. Jangan sampai banyak ngobrol. Sikit aja menanya, ya. Kalau mau bertanya 1 atau 2 kata aja sudah cukup. Kemudian menutup kedua matanya bila sudah meninggal. Jadi sudah meninggal itu yang kita kejar menutup mata, Bu. Kenapa? Karena kalau orang meninggal itu, Bu, ruhnya itu biasanya diiringi oleh matanya. Ruhnya keluar, mulutnya tenganga. Ada yang seperti itu, Bu. Itu matanya melengetot ke atas. Ada yang tertutup sendiri, ada juga yang mulutnya, ada juga yang tertutup sendiri matanya. Tapi ada kala tidak tertutup. Itulah kita kejar. Kita tutup matanya lambat-lambat dan juga mulutnya. Ya, Bu. Kita ikat dengan kain yang agak lembut, dan di sini kita ikatkan ke atas. Jadi supaya dia tertutup, karena urat-uratnya masih lembut. Kalau sudah lama, Bu, dasar semalam baru nak Ibu tutup, tak bisa lagi. Kemudian menyelimuti agar tidak terbuka dan supaya rupanya yang berubah tertutup dari pandangan. Itu perlu sekali, Bu. Apalagi, ya Bu, sudah merubah wajahnya dari yang asli, ya Bu. Macam-macam lah, karena lama sakit, wajahnya itu tak serupa lagi dengan waktu sehat. Ada yang udah kurus sekali, ada yang melalak matanya, ada yang sudah membau, ya. Saya memang di jenazah ada puluhan tahun, Bu. Macam-macam keadaan jenazah ni, Bu, yang tak perlu saya sebutkan, ya. Makanya untuk mengurus jenazah ini jangan orang lain dipanggil, Bu. Kalau ustazah dipanggil, ya, tak mungkin ustazah sebarkan. Dan panggil ustazah, ya, untuk membimbing. Saya itu keluarganya aja lagi melingkari. Kalau mau Ibu mau dapat pahala besar, ya, Bu, jangan jijik, ya, jangan takut, belajar. Dan kemudian diselimuti badannya. Biasa pakai selimut apa, Bu? Kain panjang, ya, Bu. Kain panjang, batik, ya, boleh. Ya. Kemudian mukanya ditutup pakai kain yang tipis supaya nampak juga wajahnya dari luar. Jadi orang tak perlu buka wajahnya. Kalau perlu pun bisa dibuka sedikit, ya, jelaslah dia. Nah, kemudian apa lagi? Segera menyelenggarakan pemakaman bila telah diyakini kematiannya, maka hendaklah walinya segera memandikan, mengkafani dan mensolati dan menguburkan sebelum timbul perubahan. Ya, nih. Saya sendiri, maaf ya, Bu, orang tua saya dua-dua, yang laki-laki dan perempuan, meninggal di kampung. Saya suruh langsung kuburkan. Saya masih di rumah, kuburkan aja, tidak usah tunggu saya. Karena kita, ya, memandikan jenazah orang, dirantau orang, tapi memandikan jenazah orang tua kita tidak sempat. Nah, gimana lah, Bu, kita sedang dirantau, ya. Waktu dia sakit saya tunggu sampai seminggu, dia kebetulan tak meninggal. Pas saya balik, meninggal dia. Balik saya ke rumah, minta izin sama orang tua dan minta maaf. Rupanya sepeninggal saya, orang tua saya meninggal. Ya, saya ditelepon, saya langsung laksanakan aja lah. Tapi divideokanlah jenazahnya. Divideokan boleh, Bu. Ya, videokan, nanti kan sama aja menengoknya, sedang mandikan wajahnya. Tak boleh memvideokan, tak ada hadis mengatakan bahwa setiap orang meninggal tak boleh divideokan. Namanya video ada semenjak zaman Rasulullah. Tak ada kan, Bu? Nak berkaca aja, Pak. Pergi ke tepi
kolam dulu baru nampak wajah kita, atau cermin mungkin dulu nggak ada juga ya Bu ya. Nah itulah, sekarang ini sudah semua canggih ya. Nah, sudah hebat, sudah maju zaman akhir zaman ini. Nah jadi begitu ya Bu, segera dilaksanakan. Jadi makruh dilalaikan. Awak yang tidak berpahala lagi makruh hukumnya. Nah kemudian memandikan, langsunglah penggali kubur sekarang kan ada spesial ya Bu. Ditelepon penggali kubur, tolong digali kubur, memandikan, kafani langsung kebumikan ya sesudah disalatkan. Nah kemudian membayar hutangnya Bu. Nah hutangnya itu perlu Bu. Kenapa perlu Bu? Karena kalau masih ada hutang piutang, kita meninggal itu roh kita itu tidak langsung naik ke atas. Ya terkatung-katung di atas langit ini Bu. Dia akan naik ke atas dulu. Nah, jadi kan sesudah bersih, ya tidak ada lagi hutang-hutang, baru naik ke atas. Apa nak kasihan kita Bu kalau orang tua kita meninggal? Ya ditanyakanlah sama masyarakat yang hadir itu Bu. Kalau ada orang tua saya berhutang, tolong hubungi pihak keluarga. Kan begitu ya Bu? Nah, itu setiap ada kematian begitu caranya. Nah, jadi ini sangat penting sekali ya. Kemudian lagi sesudah kematian. Nah, ini tinggal 15 menit lagi Bu. Sesudah kematian disunatkan berdoa dan mengucapkan inna lillahi. Apabila kita mendengar seseorang yang meninggal, itulah yang kita baca. Jangan dibaca pula ya. Kasihanlah, anaknya berapa orang? Banyak tanya kita dulu ya. Apa sakitnya? Tak boleh Bu. Baca dulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanya sekedar aja lah Bu. Ya, kesakitnya apa? Nah, itu kita beri kata-kata yang menyenangkan ya, supaya orangnya sabar. Jangan ditakut-takuti ya, dibuat sakit hati dia. Kemudian memberitahu kematian kepada kaum kerabat dan handai tolan. Sekarang ini tidak pakai beduk lagi Bu. Zaman dulu di kampung saya, entah di kampung ibu tidak tahulah, pakai beduk. Kalau meninggalnya yang tua beduknya 5. Kalau yang anak-anak 3. Tapi sekarang boleh pakai HP. Dah canggih sekarang. Kasih tahulah semua warga ke grup-grup. Nah itu penting sekali Bu ya. Kemudian tidak menangisi dan meraung-raung. Ini banyak salah paham Bu. Ya. Jadi ada yang nangis sikit aja Bu, dilarang pula. Macam mana pula menangis tak keluar air mata? Ya Bu, menangis biasa aja, aduh sedih. Siapa yang tak sedih hatinya? Rasulullah saja Bu, meninggal anaknya bayi, ya digosoknya anaknya, melelehlah air matanya ke pipi anaknya. Tak masalah. Ini jangan dianggap air mata jatuh ke muka mayat itu sakit sama dia. Tak ada itu Bu ya. Tak ada itu Bu. Macam mana lah menangis tak keluar air mata? Meleleh tidaknya lah. Ya, yang tidak boleh Bu, menepuk dada sambil menangis, meraung-raung. Itu harus kita pahami. Ya, sekedar menangis boleh. Namanya kita manusia ya Bu. Ya, kita suka bersedih. Ya Rasulullah saja menangis dia Bu. Apalagi yang meninggal anak sendiri, istrinya menangis dia Bu. Itu baca hadisnya. Temu itu. Tak boleh meraung-raung. Ya, menepuk dada. Ke kuburan saja Bu, makruh perempuan kalau dia lemah imannya. Kan ada juga menangis dia nak masuk kubur pula dia ya Bu. Makruh. Tapi kalau bisa menjaga, sabar, boleh. Ada aturannya ya Bu. Kemudian berkabung bagi wanita kematian sanak saudaranya bila izin suami. Kalau sanak saudara pun berkabung sebenarnya Bu. Kalau sanak saudara yang meninggal berkabung juga kalau izin suami. Jadi berarti sunat aja Bu. Tapi kalau berapa hari? 3 hari tidak boleh. Tidak boleh ya, atau lebih ya. Kemudian jika yang meninggal suami atau istri wajib berkabung, maka istri wajib berkabung selama iddah. Nah, ini kalau suami kita meninggal Bu.
Tapi zaman sekarang kebanyakan ya kebanyakan itu artinya orang tak pernah mengaji kali ibu ya. Meninggal suami sekarang besok dah mengegaya pula dia. Nak pergi arisan pula dia ke sana kemari. Ya, berarti dia nak mengaji bu. Kalau kita mengaji bu, ya asal tidak ada kepentingan di rumah aja lah. Kalau perlu belajar bahasa suruh anak, suruh saudara, nitip. Tak ada lagi yang disuruh, yang sebenarnya keperluan boleh. Tapi tak boleh bergaya bu. Ini nak bercelak pula, nak berdak tebal-tebal awak dah jadu ni. Akan memfitnah orang. Jadinya, jadi itu yang harus dijaga. Sampaikan ya ke kawan-kawan ibu yang jarang ke masjid. Ajak ke masjid, mengajilah biar tahu semuanya. Ya bu. Nah, masalah berkabung ya bu. 3 hari kalau saudara meninggal, kita berkabung ya. Izin suami dulu. Tapi kalau suami kita yang meninggal berapa bu? Ya 4 bulan 10 hari. Nah, kemudian sunat menyediakan makanan bagi keluarga yang meninggal. Nah, jadi yang menyediakan makanan itu bukan kita yang kemalangan bu. Bagi sanak saudara yang tinggal di rumah lain. Kalau di rumah itu kan anak-anaknya, pada saudara-saudaranya, ya sunat dia menyediakan makan bagi keluarga yang meninggal. Kenapa? Karena orang meninggal itu bu lemah lesu, malas saja semua, biar tak makan-makan. Ya kan bu? Nak makan nak masalah tapi dia, tapi nanti sakit. Kasihan kita bu. Jadi kalau kita ada persatuan biasanya kan selama 3 hari dikasih dimasakkan ya bu ya. Nah, bergantian. Nah, itu bagus bu. Ya, memang begitulah ajaran Islam yang sebenarnya. Nah itu boleh kemudian menyediakan makanan tadi ya bu. Boleh menyediakan kain kafan dan makam sebelum meninggal. Nah, jadi bu sebelum ibu meninggal ini ya bu ya, uang banyak belilah kain kafan. Tak apa bu ya. Tapi tak usah terlalu berlebihan bu. Itu apa? Kain itu bukan dari tanah. Mentang-mentang kaya dibeli sutra. Sutra bolehnya perempuan pakai, tapi mubazir. Inna mubazirin ikhwan syaitan. Itu yang harus diingat. Setiap yang mubazir itu adalah kawan setan. Mau ibu berkawan dengan setan? Lebih baik ya yang biasa aja. Kain putih yang enggak tebal, yang penting suci. Jangan kain hitam pula dibeli ibu. Putih kalau kain kafan ini. Nah, boleh menyediakan kain kafan sebelum meninggal. Kain kafannya bu, kalau laki-laki 3 lapis, kalau perempuan 5 lapis. Jumat akan datang kita Jumat bulan depan. Bulan depan ya bu ya, kita praktekkan lagi pakai boneka aja bu. Ya kita coba biar ibu pandai. Kemudian yang ke-8, sikit lagi ya bu, sunat minta meninggal di tanah suci. Iya kan bu, ibu niat nak meninggal di tanah suci bu, tapi jangan pula ditahan makan di situ. Biar mati di situ nak makan awak selama di tanah. Tak boleh bu ya. Tapi dah makan, kita dah minum, dah dijaga kesihatan, tapi Allah berkata lain. Memang itulah ajal, di situlah nasib kita meninggal di tanah suci. Alhamdulillah. Tapi jangan puasa terus di situ. Biasa mati biar aja lah. Mati tak suci langsung masuk surga. Itu jangankan masuk surga bu. Nah, disiksa ibu tu. Karena jatuhnya menganiaya diri sendiri. Maaf suara saya serak ya bu ya. Dah hampir habis. Jadi mungkin ini sebentar lagi 5 menit lagi ya bu ya. Dapat itu bu tentang persiapan apa tugas kita sebelum menyelenggarakan, sebelum mayat seseorang meninggal. Nah, persiapan memandikan jenazah kita bahas besok saja lah ya bu ya, sambil praktek. Baik ibu yang dirahmati Allah, karena waktu asar sudah masuk, baiklah kita berdoa. Doanya tidak perlu panjang-panjang ya bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira wa lidamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa taqassulana wa tamin tafsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.